Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi akan mempersembahkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Lia Masliah dari SDN Cisarua, Kecamatan Sukaraja yang berperan sebagai observer, dan teman saya Dewi Nani Yuliawati dari SDN 1 Parungsea berperan sebagai coach, dan sebelah kiri Saya Dora Koneri dari SMP Negeri 2 Cisaat sebagai coaching. Baiklah, dalam penugasan hari ini kita ada 3 putaran. Yang pertama yaitu kegiatan praobservasi, yang kedua coaching, dan yang ketiga pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Dewi hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat Bu. Baiklah Bu, hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan Pak Dora ya? Betul, Sebagai coachingnya ya? betul. Ibu sebagai coachnya dan Pak Dora sebagai coaching. Iya. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching, saya di sini perannya sebagai observer ya Bu ya. Kita ngobrol santai aja ya Bu ya. Nah, saya akan melakukan pra-observasi ya sebelumnya. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya melakukan pra-observasi dulu kepada Ibu. Baik Bu, sebelum melakukan coaching, yang pertama-tama yang akan saya tanyakan yaitu tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Baik Bu Dewi, sebelum melakukan coaching, saya sebagai observer ingin melakukan beberapa pertanyaan terhadap Ibu ya. Pertanyaan yang pertama itu, rubrik penilaian apa yang digunakan pada saat coaching hari ini. Terus yang kedua itu, apakah Ibu coaching dengan coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta? Itu ya Bu ya, yang kedua itu. Dan yang ketiga yaitu, adakah prinsip coaching di dalam coaching Ibu? Yaitu ada kemitraan, terus proses kreatif yang nanti yang akan Ibu tanyakan kepada coaching Ibu ya. Nah, ini Ibu sudah paham tadi yang saya utarakan Bu? Insya Allah saya sudah paham Bu. Oke, baik ya Bu ya. Di situ tadi saya juga akan menilai seberapa berbobotnya pertanyaan Ibu terhadap coaching. Itu ya Bu ya. Nah, yang selanjutnya pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi terhadap coaching. Itu Bu. Baiklah, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh. Betul. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, Ya. dan yang ketiga adalah memberi pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu Bu. Ya, baik. Yang saya tanyakan yang kedua itu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Ibu terhadap coaching. Baiklah. Mungkin kalau untuk kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik itu yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, baik Bu. Baik, saya pahamnya Bu ya. Jadi Ibu akan memberikan pertanyaan yang lebih spesifik terhadap coaching dan akan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Baik, saya catat ya Bu ya. Iya. Nanti saya akan nilai di saat coaching, nanti saya apakah itu muncul atau tidak di saat coaching Ibu dengan coaching nanti ya. Bagus. Selanjutnya mohon maaf ini Bu, ini pertanyaan terakhir. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Indikator yang saya inginkan tentunya saya menginginkan coach saya nanti bisa menemukan solusi dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu, bisa saya simpulkan, jadi Ibu dalam coaching ini ingin menemukan solusi ya, solusi si coaching itu Iya. bagaimana dia mengatasi permasalahannya ya Bu ya. Betul sekali.
iya, bagus Bu, luar biasa sekali Bu itu ya, Ibu sebagai coach ya. Baik Bu, dengan demikian praobservasi ini kita sudahi ya Bu ya. Nanti saya selama Ibu coaching dengan coachi, saya akan menilai ya Bu ya. Selama itu saya akan menilai. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachi Pak Dora itu ya. Semoga sukses dan menemukan solusi yang diharapkan. Terima kasih. Waalaikumsalam, Bu Dewi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Bu Dewi bagaimana kabarnya Bu? Seperti yang Pak Dora lihat, saya juga baik. Keras banget ya. Alhamdulillah. Oh ya, dengar-dengar nih, Pak Dora, apa ada yang belum disampaikan begitu? Iya, betul sekali Bu. Jadi memang ada sesuatu unek-unek yang memang harus saya sampaikan kepada Ibu Dewi. Oh, baiklah. Tapi sepertinya kita tidak bisa lama ya Pak ya. Mungkin Ya. cukup hanya 15 sampai 20 menit saja. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Kalau begitu, apa nih yang mau disampaikan? Begini Bu, ini terkait rekan-rekan saya di sekolah. Ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun ternyata pembelajarannya monoton. Itu saja, tidak ada perubahan. Metode ceramah dan ceramah lagi. Padahal kan sudah kita ketahui bersama bahwa perkembangan sekarang itu sudah canggih, sudah teknologi pembelajaran juga, tetapi guru-guru di sekolah ini tidak melakukan yang namanya itu apa, perubahan. Baiklah. Oke, kalau saya garis bawahi di sini berarti permasalahan yang Pak Dora ini adalah pembelajaran rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif begitu? Ya, betul sekali Bu. Memang guru-guru sekarang itu kurang bervariatif, baik itu medianya maupun model pembelajarannya. Masih menggunakan kata sekarang model yang lama lah. Apalagi sekarang sudah kurmar katanya, Iya. kurikulum Merdeka. merdeka. Oh begitu. Kira-kira nih Pak, dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Pak Dora dapatkan? Dari percakapan ini saya harapkan mendapatkan perubahan tentunya yang ada di lingkungan sekolah saya, khususnya ketika nanti guru masuk ke kelas ada pembelajaran atau metode yang baru gitu. Oh begitu. Jadi yang Pak Dora harapkan di sini adalah sebuah perubahan Betul, seperti itu, ya. sebuah perubahan. Kalau boleh tahu, kira-kira perubahan seperti apa nih yang Pak Dora inginkan? Begini Bu, jadi saya ingin ada sebuah perubahan seperti dalamnya penyampaian materi itu dengan model atau media pembelajaran yang lebih yang kita sebut adalah yang bervariatif. Iya. Misalnya dengan menggunakan berbagai aplikasi yang sekarang ada pembelajaran yang berupa sesuai dengan kayak kuis yang sedang marak digunakan para guru, atau membuat slide atau metode pembelajaran melalui PPT atau PowerPoint. Saya rasa itu akan jauh lebih baik Bu yang kita lakukan sebagai pendidik daripada hanya mengandalkan metode ceramah, metode yang membuat anak itu akan bosen. Intinya supaya ini lebih bervariatif saja Bu, sehingga menjadi anak-anak kita tidak merasa bosan di kelas. Seperti itu Bu. Oh iya. Baiklah, dari yang baru saja Bapak sampaikan bahwa pembelajaran dengan metode yang bervariasi ya tentunya, kemudian dengan model dan media itu bisa dikatakan Pak dalam kondisi yang ideal ya, dalam kondisi yang ideal dan berada itu di level 10 kalau menurut saya. Nah, kira-kira di sekolah Pak Dora sekarang ini ada di level berapa? Sepertinya Bu itu masih di level 5. Ya menurut saya. Nah, ini karena sekolah kita itu lebih banyak yang namanya ada guru-guru senior, guru yang lebih berpengalaman. Memang mereka metode pembelajaran yang lama, sehingga kalau untuk level yang lebih tingginya seperti agak sulit. Makanya saya katakan ini adalah level 5. Oh begitu.
Baik Ibu, sepertinya saya akan menjawab pertanyaan Ibu, tenang aja. Saya akan minum air putih dulu ya, Silakan, boleh? Pak, silakan. Biar kita tenang, biar menghirup udara segar. Silakan. Baik Bu, sepertinya kalau di sekolah saya, guru-guru sekarang itu bisa dikatakan masih level 5. Karena memang mereka masih menggunakan metode pembelajaran yang lama, yang tadi saya katakan bahwa mereka metode ceramah. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, baiklah. Jadi di sekolah Bapak ini saat ini ada di level 5 ya. Kira-kira nih di level berapakah bisa ditingkatkan agar terlihat ada perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bapak? Baik, Bu. Tadi saya katakan bahwa level 5 ya, Bu. Nah, sekarang mungkin bisa kita tingkatkan sampai level 7. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit. Karena emang kalau guru-guru sendiri itu faktor usia ya, Bu, yang kendalanya. Jadi memang dikatakan senior dan cukup kritik. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin kita lakukan untuk perubahan. Asal kita saling mengingatkan sesama rekan guru. Begitu, baiklah. Dari level 5 ke level 7 ini ya Pak, Ya, Bu. kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Bu, sebenarnya saya juga masih memikirkan bagaimana nanti ke depannya untuk rencana saya berdua. Tapi mungkin dengan semacam kegiatan mentoring, kita mengundang narasumber atau kita mengundang guru-guru yang sudah berpengalaman seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, secara bergantian, mungkin itu bisa kita coba, Bu, ya. Oh begitu. Pak Dora akan merencanakan dengan mentoring ya di sini atau boleh dikatakan istilahnya pendampingan individu. Betul, begitu ya? Ibu. Nah sekarang gini Pak, kira-kira nih selain dengan Mungkin kalau bukan dengan mentoring atau kita mengundang narasumber, saya coba nanti konsultasi dengan pimpinan, kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Itu, Bu. berarti Pak Dora di sini ingin merencanakan mentoring atau Ya, Bu. pelatihan itu ya Pak ya? Ya, Bu. Nah, dari kedua ini kira-kira untuk saat ini mana yang akan lebih bisa cepat realisasi? Sepertinya yang mentoring ya, Bu. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, yang namanya kalau namanya kita ada pelatihan kita harus briefing dulu siapa yang akan diundang, perlu waktu dan biaya juga, serta harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih cepat terrealisasi adalah ya seperti yang tadi yang saya katakan, Ibu, mentoring, Ibu. Baiklah. Jadi mentoring ya Pak ya. Betul, Bu. Nah dalam kegiatan mentoring ini kira-kira Bapak memerlukan support atau mungkin bantuan dari siapa begitu? Ada sih, Bu, mungkin saya akan minta bantuan kepada rekan sejawat di sekolah atau yang ahli dalam bidang IT, atau mungkin ada yang sudah menggunakan pelajaran yang lebih bervariatif seperti sekarang kan sudah banyak penulis guru penggerak dari angkatan 3, 6, 7 yang bervariatif setiap angkatan. Pasti mereka banyak menemukan ide atau gagasan yang mungkin kita bisa kembangkan di sekolah saya nanti, Bu. Oh, ya. Berarti Pak Dora di sini ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan kerja Bapak di sekolah, begitu? Betul, Bu. Kalau begitu kira-kira kapan nih Bapak rencana mentoring ini mau direalisasikan? Insya Allah, Bu.
secepatnya. Mungkin kalau kita rencanakan, karena mentoring ini dengan rekan sejawat dan teman guru yang lebih senior, mungkin kita adakan minggu depan. Saya akan coba berkoordinasi dengan rekan-rekan di sekolah, berkolaborasi untuk melakukan kegiatan mentoring tadi tersebut. Baiklah Pak Dora, bagus sekali ya, luar biasa. Saya berikan pujian buat Pak Dora, sangat luar biasa ya Bapak ini. Dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa sih yang Pak Dora dapatkan? Alhamdulillah, dari percakapan kita ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana cara untuk bisa terjadinya sebuah perubahan yang ada di sekolah saya dengan cara tadi kegiatan seperti mentoring, hasil kolaborasi dengan rekan-rekan sekolah saya yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Intinya yang tadi disampaikan bahwa pembelajaran itu tidak monoton, kita harus menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Bagaimana Bu cuaca sekarang? Sejuk banget ya. Alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillah kalau Pak Dora sudah ada gambaran ya bagaimana menciptakan adanya suatu perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Betul Bu. Kalau begitu saya tunggu kabarnya ya Pak ya untuk mendengarkan cerita-cerita setelah Bapak melakukan mentoring nanti. Iya. Berhubung waktu nih Pak Dora, untuk percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu aja ya Pak ya. Saya doakan semoga rencana-rencana Pak Dora untuk mentoring kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan kerjanya bisa berjalan dengan baik sesuai harapan Pak Dora. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Ibu, terima kasih banyak Bu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang Ibu atau saya lakukan nanti bisa bermanfaat untuk perubahan yang sekolah sekarang saya ajari. Amin, amin, amin. Semoga ya Pak ya, apa yang Bapak harapkan itu bisa terwujud. Amin. Terima kasih kembali Pak Dora. Lain kali kalau ada yang mau Bapak ceritakan, Bapak bisa langsung menghubungi saya ya Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Bu. Terima kasih. Saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lia. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah Bu. Barusan saya sudah melihat ya proses coaching Ibu dengan Pak Dora yang sebagai coachingnya sangat seru sekali ternyata ya. Suasana familiar, terus coaching dengan coachnya juga nyaman, saya lihat seperti itu ya Bu ya. Luar biasa Bu, saya ucapkan luar biasa sekali proses coaching Ibu ini. Nah Bu, sebelum penutupan saya ingin menanyakan di dalam pasca coaching ini, pasca observasi ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terhadap indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta tentunya, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian juga identifikasi, kemudian juga rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Saya bisa simpulkan dari jawaban Ibu barusan ya, indikator ketercapaiannya yaitu Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Terus di situ juga Ibu menanyakan tujuan, betul, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab sesuai dengan alur Tirta tersebut. Baik Bu, di sini
saya sebagai observer di dalam kegiatan coaching Ibu tadi, di sini Ibu dengan Pak Dora sebagai coachingnya itu sudah berjalan dengan baik, Bu. Betul, proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, itu betul, itu tidak kalah penting, Bu. Bagus sekali, sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot kepada Pak Dora, sehingga Pak Dora bisa menemukan solusi dari permasalahan Pak Dora itu ya. Dan selanjutnya coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, betul Bu? Nah, sebelum kita tutup, pertanyaan terakhir ya Bu buat Ibu, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan. Jadi kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan gitu Bu? Baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses ini ya Bu ya, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Mungkin itu. Wah, luar biasa Bu Dewi, dengan planningnya ya, sangat luar biasa sekali. Baik Bu, saya doakan ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, karena waktu kita tidak banyak ya Bu ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.